Oleh karena demikian, satu sisi nafsunya tidak boleh kita basmikan. Satu sisi nafsunya yaitu harus kita hilangkan. Solusinya tidak lain yaitu untuk kita mampu mendidik nafsu. Sehingga ada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama guru-guru kita, yaitu kitab-kitab tentang masalah nafsu. Riyadatun nafsi, riyadah melatih nafsu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, perlu katanya pelajari bagaimana tata cara untuk menjaga nafsu katanya. Bagaimana tata cara untuk mendidik nafsu katanya. Karena manusia waktu dilahirkan oleh Allah mandum nagboh nafsu amarah. Nafsu ingin makan, ingin minum, ingin bersenang-senang, mandum katanya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahman dan nikmat kepada kita. Sehingga pada hari yang sangat mulia ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat berharga, yaitu taufik dan hidayah. Di mana dengan kedua nikmat itulah kita menjadi hamba Allah yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa selalu kita memperbanyak mengucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih hari ini di mana Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia di dalam sepekan. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berselawat kepada beliau. Begitu juga rahmat dan salam senantiasa selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang senantiasa menjadi lampu penerang kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim luntuan kepada guru kita bersama Abu Imam Syih, kepada guru-guru saya, orang tua saya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita barusan telah melaksanakan satu ibadat, yaitu berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah dengan diberikan taufik dan hidayah. Akan tetapi ibadat yang kita kerjakan selama ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibadat yang kita kerjakan tersebut belum benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima amal ibadat daripada orang-orang yang bertakwa. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah terhadap amal-amalnya yaitu orang yang muttaqin. Siapa orang-orang yang muttaqin? Orang-orang yang bersih hatinya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita di dalam melaksanakan ibadat tidak luput daripada godaan-godaan. Baik godaan yang bernama syaitan, godaan dunia, godaan pengaruh manusia, bahkan godaan yang sangat berat, yaitu hawa nafsu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da uduwika nafsuka allati baina jambai." Musuh yang paling berat yaitu nafsu kamu yang ada di dalam diri kamu. Itu kata baginda Rasulullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan kita anggap nafsu ini adalah merupakan musuh yang sepele. Bahkan jangankan kita, hamba Allah yang sangat lemah, hamba Allah yang sangat hina ini, hamba Allah, makhluk Allah yang dulunya sangat mulia yaitu iblis, terpengaruh dengan nafsu.
Apalagi kita ini hadirin kaum muslimin. Oleh karena demikian, jangan kita anggap sepele nafsu ini. Kenapa nafsu ini adalah merupakan musuh yang sangat berbahaya pada diri kita? Yang pertama, karena nafsu adalah merupakan musuh yang ada di dalam diri kita. Yang namanya musuh, menyena bak diri kita nyawa tunggu. Lagi pancuri na dalam rumah tangga katanya. Salah satu anggota keluarga katanya pancurinya sangat sukar untuk katanya hindari. Karena adalah anggota keluarga kita, bukan orang lain. Menyemusuh orang lain mudah dapat gila. Menyemusuh syaitan, iblis mudah. Bahkan katanya giyu doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata mengwisi, katanya berdoa, berlindung daripada Allah terhadap godaan-godaan syaitan. Musuh iblis, musuh syaitan memada dengan doa. Tapi musuh yang namanya nafsu, hawa nafsu, ini tidak memada dengan doa. Tidak mapan untuk kita binasan musuh nafsu tersebut dengan doa. Yang kedua, kenapa nafsu itu merupakan musuh yang bahaya? Karena musuh sekaligus yang kita cintai. Yang namanya musuh biasa katanya benci. Contoh, kanker dalam tubuh katanya, itu kita benci. Tidak ada orang yang cinta. Tapi nafsu sekaligus dia kita cintai, sekaligus musuh kita. Ini sangat-sangat sulit hadirin kaum muslimin. Sehingga banyak pembicaraan tentang masalah nafsu di dalam kitab tasawuf. Bahkan ada para ulama yang mengolongkan nafsu sampai 7 tingkatan. Ada yang 3 tingkatan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, musuh yang paling berat yaitu diri kamu, nafsu kamu yang ada di dalam diri kamu. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iblis laknatullah. Binasanya iblis gara-gara nafsu. Bahkan dosa yang pertama sekali yang terjadi di alam ini yaitu pengaruhnya nafsu, yaitu iblis. Kenapa iblis dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah? Padahal iblis sebagaimana kita dengar dalam riwayat cerita-cerita, 80 tahun iblis beribadat kepada Allah. Iblis makhluk Allah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah, bahkan yang sangat alim, yang sangat taat kepada Allah. Coba kita bayangkan, 80.000 tahun dia telah beribadat kepada Allah. Dia menjadi kekasih Allah dulunya dengan amal ibadahnya. Tetapi gara-gara nafsu yang ada di dalam diri iblis, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena nafsunya ingin dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ingin dialah orang yang paling hebat di sisi Allah. Sehingga dia tidak mau merendah. Oleh karena demikian, efeknya nafsu tersebut iblis dimurkai oleh Allah. Kemudian maksiat yang terjadi di kalangan Bani Adam, yaitu juga gara-gara nafsu. Di mana yaitu Nabiullah Adam, anaknya. Nabiullah Adam terpengaruh makan buah kuldi juga gara-gara nafsu. Sehingga yaitu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir di dalam surga. Juga gara-gara nafsu. Karena di dalam surga mungkin belum ada yaitu setan. Karena iblis adalah merupakan bapaknya setan. Belum ada yang namanya manusia. Sehingga pengaruhnya yaitu gara-gara nafsu. Sehingga malaikat Allah Harut dan Marut dikucilkan oleh Allah, direndahkan derajatnya gara-gara nafsu. Di saat Allah Ta'ala mencoba malaikatnya, yaitu karena malaikat tersebut protes kepada penciptaan Allah manusia. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia? Manusia akan saling membunuh di dunia ini. Protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mencoba malaikat. Dipilihlah di antara malaikat-malaikat yang sangat dicintai oleh Allah. Malaikat Harut dan Marut. Sehingga di saat mau dicoba dengan sesama anak Adam, dengan sesama manusia, diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Karena mungkin dicoba malaikat dengan berbanding dengan manusia, karena manusia ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsu, pasti yang menang nanti malaikat.
Sehingga Allah berikan yaitu nafsu. Sehingga singkat cerita, dengan bermacam-macam rayuan godaan di atas permukaan bumi ini, malaikat Harut dan Marut berbuat salah, berbuat dosa, sehingga direndahkan bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan gara-gara nafsu. Coba kita bayangkan, makhluk Allah yang sangat mulia dulunya, yaitu iblis, sehingga ibadahnya sangat banyak, menjadi korban gara-gara nafsu. Bahkan Nabiullah Adam gara-gara nafsu juga diusir ke atas permukaan bumi ini. Bahkan malaikat Allah Harut dan Marut gara-gara nafsu, yaitu dikucilkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, bahkan disiksa oleh Allah. Sehingga Qabil dan Habil, mereka saling membunuh juga gara-gara nafsu. Nafsu yaitu ingin syahwatnya. Karena Qabil tidak mau dijodohkan dengan Iklimah saudaranya Habil. Karena Qabil tahu saudaranya yaitu Iklimah orangnya sangat cantik. Sedangkan saudaranya Habil udah kurang cantik. Kenapa saudara Qabil sangat cantik? Karena dua-duanya yaitu penduduk surga. Wajar penduduk surga tidak ada banding dengan penduduk bumi. Sehingga dalam satu riwayat, yaitu anaknya Nabiullah Adam, Habil dan Iklimah, yaitu lahir di bumi. Yang namanya manusia bumi tidak sebanding dengan makhluk Allah yang diciptakan, yaitu di dalam surga. Sehingga Qabil rela membunuh saudaranya gara-gara nafsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Musuh yang paling berat di antara kamu, yaitu nafsu kamu yang ada dalam diri kamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga pentingnya kita membersihkan nafsu. Nafsu tidak mungkin kita binasakan, bahkan dilarang oleh Allah. Karena katanya dengan nafsu tatim kawin. Dengan nafsu katanya bisa hidup di atas permukaan bumi ini. Galak terpajuh makanan, ingin sehat, ingin menjadi pemimpin dan sebagainya. Tidak mungkin dunia ini terlaksana. Tidak mungkin dunia ini akan berjalan sesuai dengan sunnatullah menyahana gebuh nafsu. Oleh karena demikian, satu sisi nafsunya tidak boleh kita bakmikan. Satu sisi nafsunya yaitu harus kita hilangkan. Solusinya tidak lain yaitu untuk kita mampu mendidik nafsu. Sehingga ada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama guru-guru kita. Yaitu kitab-kitab tentang masalah nafsu. Riyadatun nafsi. Riyadah melatih nafsu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin. Perlu katanya pelajari. Bagaimana tata cara untuk menjaga nafsu katanya. Bagaimana tata cara untuk mendidik nafsu katanya. Karena manusia waktu dilahirkan oleh Allah mandu-mandu nagebuh nafsu amarah. Nafsu ingin makan, ingin minum, ingin bersenang-senang, mandumna katanya. Semua kita sebelum melatih mendidik, semua kita pasti yaitu ada nafsu yang namanya nafsu amarah. Nafsu yang memerintahkan kita kepada kejahatan-kejahatan, kepada keinginan-keinginan syahwat dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nyo perle ta didik, perle ta latih, perle ta tarbiyah. Han mumada nafsunya dengan yaitu boleh gerau, han mumada hadirin kaum muslimin. Sangat sulit. Sehingga dalam nafsunya nah hijab penghalang-penghalang yang bersifat nurani dan zulmah. Kadang-kadang penghalang katanya dengan ibadat. Nah ibadat katanya uronyo hadirin kaum muslimin urun silan Tuhan muliakan, yaitu ibadat yang didorongi oleh hawa nafsu. Sehingga para ulama menggolongkannya yaitu nafsu yang bersifat cahaya. Mungkin katanya orang pikir kejahatannya hanya kegelapan saja. Nah kejahatan yang berupa yaitu terang menerang, itu amal ibadat, tapi itu digolongkan kepada kejahatan. Mungkin kamu maklum katanya mencuri itu kejahatan. Dengki, iri dan sebagainya itu kejahatan, tapi nah kejahatan yang bersifat yaitu amal ibadat. Sehingga nah katanya wategubi ibadat li Allah Taala timu sifat ujub. Nyokuh itu kejahatan-kejahatan. Oleh karena demikian, urunsi Tuhan yang kita muliakan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perlu katanya mengenal nafsu-nafsu. Perlu katanya mengenal tata cara untuk mendidik, merawat nafsu. Sehingga nafsu amarahnya perlu katanya yaitu talawan tak cegah. Kemudian yang kedua tingkatan nafsu lawamah. Nyo sebelum katanya riadah, sebelum katanya laksanakan latihan-latihan, nyo umum je katanya nafsu yang namanya nafsu amarah. Bahkan wate ikun kepada katanya bengi. Karena ada nafsu amarah. Bahkan wate di
sakiti katanya, dihinakan katanya bengih. Nah, nafsu amarah. Bahkan katanya ingin berpuasa, menghalalkan segala cara karena nafsu amarah. Sebelum tarbiyah mandumna katanya. Sehingga di sana katanya sudah ada ilmu, sudah menempuh jalan mentarbiyah mendidiknya, melatihnya sehingga akan naik kelas katanya menjadi nafsu lawamah. Nyo katanya wateh leuh ta mujahadah biasanya kana nafsu lawamah. Dah ciri-ciri katanya kana nafsu lawamah. Di saat berbuat salah kita menyesal. Kita bertaubat kepada Allah. Nyo kagot katanya hadirin kaum muslimin. Tapi tidak bisa kita padai di situ. Harus nafsul mutmainnah ini yang diridai oleh Allah. Sehingga Allah menyeru memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu orang-orang yang tenang jiwanya dengan ingat kepada Allah. Kitanya senang di saat bersama dengan Allah. Nyo katanya berarti kagot nafsu katanya. Kan naik kelas lagi dari nafsu lawamah kepada nafsu mutmainnah. Katanya wate ta ibadat senang. Katanya wate berbuat kebaikan senang. Alhamdulillah bagi kita yang sudah diberikan nikmat tersebut oleh Allah. Berarti nilai kita sudah lebih baik daripada nafsu yang kedua yaitu lawamah. Senang tu wate ta ibadat. Nah, urang senangnya bermacam-macam hadirin kaum muslimin. Nah, senang dengan dunia. Senang tuh dengan nikmat-nikmat dunia. Itu bukan orang beriman. Tapi itu masih dikategorikan orang-orang kafir. Hana God katanya senang ngenyan. Kenapa katanya kadang-kadang sakit ulet. Senang ngenbu. Senang ngenbut-but yang hana geriza oleh Allah. Nyo pertanda katanya galom bere. Galom menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah yang kedua senang tu dengan ibadat. Wate tak ibadat senang tu. Wate susah tak baca Quran tak baca senang tu. Wate susah katanya tak santunian yatim senang tu. Wate susah katanya tak itikaf senang tu. Berselawat, mengikuti majelis ilmu senang tu. Itu sudah lebih baik. Nah, orang yang lebih baik loh, senang dia dengan Allah bukan dengan ibadat. Nyo itu lebih mantap lagi. Kadang senang dia dengan ibadat, tapi tidak senang dengan mempunyai ibadat. Itu sudah baik, tapi kurang baik. Nah, yang lebih baik lagi yaitu senang kita dengan Allah. Di saat kita ingat kepada Allah senang. Wate katanya na rezeki senang, pakal senang kepada Allah bukan kepada rezekinya. Nyo rezeki Allah yang di. Wate katanya orangnya sehat, senang tu. Pakal senang Allah yang memberi sehat. Wate katanya orangnya ibadat senang tu. Pakal senang Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Senang. Jadi senang kita dengan Allah. Ini yang sangat top. Mudah-mudahan kita jangan hanya kita senang dengan amal-amal kebaikan. Jangan senang kita dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi kita disenangkan oleh Allah dengan Allah sendiri. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir. Banyak berselawat kepada Rasulullah. Banyak beribadat kepada Allah. Allah akan tinggikan derajat kita yaitu menjadi nafsul mutmainnah. Orang-orang yang ridha kepada Allah. Allah sudah ridha kepada kita. Inilah hadirin kaum muslimin. Oleh karena demikian, mari kita senantiasa selalu untuk menjaga merawat nafsu kita. Iban tak jaga tak rawat nafsu. Yang pertama yaitu bekle makanan. Nyo cara tak rawat nafsu. Bekle minuman. Bekle berbicara. Karena menyele makanan, le minumannya, niat-niat kita akan tidak baik. Dengan le berbicara, pasti dosa kita akan banyak yang salah. Kita berbicara. Bekle galak. Sehingga para ulama ada 3 cara untuk nafsu kita bisa terkontrol. Yang pertama yaitu dengan mengurangkan makan. Mengurangkan minum. Karena nafsu laksana binatang yang liar. Binatang kelut, baru semati, nyobek le terbimpin. Dia akan tunduk. Yang kedua, cara dia yaitu dengan memaksakan diri untuk melaksanakan, mengerjakan ibadat-ibadat yang banyak. Berat waktu ada ibadat. Tapi tak paksakan rawat. Item pun memang hanya ikhlas. Tapi lama-kelamaan insya Allah akan ikhlas. Tak paksakan. Berat tu. Tak sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Kadang-kadang berat. Apalagi tahajud. Apalagi sunat-sunat yang lain. Tapi tak paksakan. Harus tak paksakan. Kalau memang nafsu kita ingin baik. Lagi binatang. Binatang yang liar. Nyo tak pukul pun berbandih di atas ruang dihla. Nyo akan tunduk dan patuh. Waktu tak jauhi. Akan jauhi. Jauh ni akan jauh ni. Nyo binatang yang menang ke kita nyo. Nafsu lagi binatang. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah.
Lakai tolong ba Allah. Karena apa nafsu itu Allah. Ya Allah. Dongnya hamba yang hina. Hamba yang banyak berdosa. Yang tidak mampu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan doanya Allah. Lakai ba Allah Ta'ala. Oleh kerana demikian hadirin muslimin. 3 cara ini. Dengan mengurangkan makan katanya. Bekle makan. Dengan memperbanyak ibadat-ibadat. Tak paksakan diri. Tak perih ikhlasnya itu ikhlas. Tapi dengan latihan-latihan itulah akan lahir ikhlas. Mujahadah. Riyadhah. Tak paksakan. Tak lawan. Kemudian dengan tamu'a ba Allah. Kata tanu merendah kepada Allah. InsyaAllah. 3 perkara tersebut apabila kita mau dan mampu melaksanakannya insyaAllah. Kita akan rebah. Sehingga para ulama naga pegat kiat-kiat pakai nak suluh 40 hari. Ini adalah merupakan metode untuk melemahkan nafsu. Untuk mengontrol nafsu. Dan insyaAllah punya 40 urau tak suluh. 40 urau tak riadah melawan hawa nafsu dengan bimbinganku insyaAllah. Akan menjadi lebih baik. Nah kadang-kadang hanya mampu 40, 80 dan sebagainya. Tapi insyaAllah kebanyakan akan mampu. Mana agak tak suluh tunggu pakai hana perubahannya. Hana benar-benar telah laksanakan suluh lagi adab-adab yang diu. InsyaAllah dengan berdoa kepada Allah, dengan merendah kepada Allah, dengan mengikuti majelis-majelis ilmu, dengan butau, dengan gurai-gurai, butau dengan majelis-majelis insyaAllah akan lebih baik kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga kita tahu bahwa Allah bergerak kita ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang rindu kepada Allah, jiwa yang sudah dibersihkan oleh Allah daripada penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak yang tercela. Inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita dimudahkan oleh Allah untuk mentarbiyah, mendidik nafsu kita, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.